Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini boleh menyapa Bapak Ibu Saudara yang pada pagi hari ini sedang menyaksikan live streaming ibadah pagi. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan boleh melawat kami dan Tuhan boleh menolong kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami dan melawat kami, dan serta melalui firman Tuhan kami boleh menjalani hari-hari kami dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus yang sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat 26 dan ayat yang ke-27. Nah, saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya memberikan tema renungan saya adalah ibadah yang menjadi berkat. Bagaimana ibadah yang menjadi berkat itu? Bapak Ibu Saudara, apakah selama ini kita merasa ibadah kita sudah menjadi berkat atau belum menjadi berkat apa-apa buat orang lain? Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui pembacaan Alkitab hari ini kita mau belajar bagaimana ibadah yang jadi berkat menurut surat Yakobus, ya. Bapak Ibu Saudara, latar belakang dari surat Yakobus ini tergolong surat-surat umum, ya, karena pada mulanya dialamatkan kepada suatu sidang pembaca yang lebih luas, ya. Surat ini juga dituliskan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tinggal di luar Palestina, ya, artinya mereka adalah orang-orang perantau pada waktu itu. Nah, tujuan dari penulisan ini ada 3 hal yang saya dapatkan. Yang pertama, untuk membangun semangat orang percaya yang sedang menderita, ya, untuk memperbaiki berbagai pengertian yang salah mengenai sifat iman yang menyelamatkan. Yang ketiga, menasihatkan dan membina pembacanya mengenai hasil-hasil praktis, ya, iman mereka dalam hidup yang benar dan perbuatan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, kita akan belajar bagaimana melakukan ibadah yang menjadi berkat. Nah, poin yang pertama adalah mengekang lidah atau perkataan kita atau menahan diri. Itu terdapat di ayat 26. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri dan ibadahnya sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui ayat 25 ini dikatakan bahwa jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Nah, jelas sekali Bapak Ibu Saudara, ini ada hal yang praktis yang seharusnya kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita bisa mengendalikannya, yaitu adalah kita mengekang lidah kita, menahan perkataan-perkataan yang tidak baik melalui lidah kita. Nah, seringkali kita mungkin ketika di gereja kita berkata yang baik, ya, kita mengeluarkan firman Tuhan dari perkataan kita memotivasi orang. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh menjadi berkat di luar ketika kita sudah tidak berada di gereja? Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengkoreksi diri kita, ya. Saya mengajak bukan hanya Bapak Ibu Saudara tapi saya sendiri. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bagaimana pengendalian lidah itu atau pengekangan lidah itu sangat penting, ya. Karena melalui lidah kita bisa mengatakan berkat, ya, mengatakan hal-hal yang baik, mengatakan motivasi sehingga orang-orang melalui perkataan kita boleh diberkati. Tetapi melalui perkataan kita juga kita bisa mengeluarkan kutuk, sumpah serapah, hal-hal yang tidak baik, menjatuhkan orang lain, ya, bergosip, ya, pokoknya hal-hal yang tidak baik bisa juga keluar dari lidah kita. Oleh sebab itu, ketika Yakobus mengingatkan kepada kita harus sungguh-sungguh bisa mengekang lidah kita, ya. Sehingga apa di sini? Kita tidak menipu diri kita sendiri.
ya, dan ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Nah, jadi dua kerugian yang kita dapat ya ketika kita jadi orang Kristen, kita tidak bisa mengekang perkataan kita. Ya, ketika kita rajin beribadah setiap minggu, ya hampir 1 tahun kita tidak pernah alpa ya. Tetapi ketika kita tidak melakukan hal yang praktis dalam kehidupan kita, perkataan kita tidak menjadi berkat, itu juga menjadi sia-sia ya. Menjadi sia-sia dan kita menipu diri kita sendiri. Nah, sehingga setiap peribadahan kita menjadi sia-sia dan tidak menjadi berkat. Hanya sekedar karena perkataan kita, hanya sekedar karena bibir mulut kita tidak bisa mengendalikannya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian ini Yakobus tulis bukannya untuk orang-orang munafik ya, tetapi untuk orang-orang yang sedang menipu dirinya di dalam peribadahan. Mereka yang rajin beribadah, mereka yang taat pada agama ya, tetapi kenyataannya mereka sedang menipu dirinya karena mereka tidak bisa menerapkan ibadahnya itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga kehidupan ibadahnya tidak bisa menjadi berkat buat orang lain ya. Dia menipu dirinya sendiri ya, ibadah menjadi sia-sia ya, dan ibadahnya tidak menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya buat kita, apakah kita merasa diri kita adalah orang-orang yang religius dan sejauh ini baik? Itu pertanyaannya. Mari kita koreksi diri kita. Nah, tetapi ketika kita tidak menyadari bahwa kita membiarkan hidup kita berkata-kata yang tidak baik, itu menjadi kerugian kita sendiri. Artinya kita tidak menjadi berkat melalui bibir mulut kita. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh bisa mengendalikan perkataan kita, mengekang perkataan kita, baik itu di gereja, baik itu di lingkungan kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak, sehingga apa yang keluar dari mulut kita sungguh-sungguh menjadi berkat ya, dan memberkati orang lain ya. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara, ketika kita ngomong A, ngomong B, tahu-taunya perkataan kita menyakiti orang lain dan membuat orang itu menjadi lemah dan dia tidak semangat lagi dalam menjalani hidupnya. Oleh kita belajar untuk kita memperkatakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita belajar, saya yakin kita adalah orang-orang yang bisa dan mampu, dan ketika kita tidak mampu, kita meminta pertolongan dan pimpinan Tuhan. Karena kita adalah daging kita lemah, kita perlu Tuhan untuk terus membimbing kita, sehingga perkataan kita, omongan kita sungguh-sungguh menjadi berkat, dan kita tidak menipu diri kita, dan ibadah kita tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada uskup yang berkata seperti ini: jika ada seorang menganggap dirinya seorang yang penyembah sejati karena dia menyesuaikan diri dengan pelayanan lahiriah, sementara membiarkan hidupnya lepas dan tidak dalam ketidakbenaran, ketidakbaikan, dan ketidaklayakan, ia sama saja menipu dirinya sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan membiarkan ya perkataan kita tidak menjadi berkat. Percuma kalau kita misalnya ibadah rajin ya, nyembah Tuhan, tetapi kita tidak bisa melakukan hal-hal yang praktis yang tidak bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, marilah Bapak Ibu Saudara, kita belajar mengekang lidah kita, mengendalikan perkataan kita, sehingga ibadah kita juga boleh menjadi berkat dan tidak menjadi sia-sia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Di sini jelas sekali di ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, jelas sekali di sini Rasul Yakobus dengan tegas, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah ya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda yang pada waktu itu sedang menderita. Inilah yang Yakobus ingatkan kepada saudara-saudara semuanya, kepada kita semua, bahwa ini adalah hal yang praktis. Ini juga dia ingatkan kepada orang-orang perantauan pada waktu itu ya, kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mereka di luar Palestina pada waktu itu. Mereka diingatkan
melakukan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang praktis dalam kehidupan kekristenan mereka, yaitu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara, gereja kita sudah melakukannya, tetapi marilah kita terus untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Itulah dikatakan ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah, ya. Sehingga kehidupan kita, kehidupan peribadahan kita sungguh-sungguh kita terapkan, sungguh-sungguh kita lakukan, dan ibadah kita menjadi berkat buat orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, buat orang-orang yang sedang dalam penderitaan. Nah, jelas di sini dikatakan bahwa kita harus melakukannya, ya, mengunjungi orang-orang yang sedang menderita. Nah, inilah yang mau Yakobus ingatkan dan Yakobus mau pesankan kepada kita semua, bahwa hal yang praktis malah kita melakukannya dalam kehidupan kita, sehingga ibadah kita yang murni, ya, itulah ibadah yang tidak bercacat celah di hadapan Allah, ya, sehingga ibadah kita menjadi berkat. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, masih di ayat yang ke-27, yaitu menjaga diri supaya tidak terpengaruh oleh dunia ini. Itu juga di ayat yang ke-20. Inilah bukti dari kehidupan ibadah kita kepada Allah, ya. Kehidupan yang disempurnakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita udah disempurnakan oleh Tuhan Yesus melalui apa? Melalui kematiannya di kayu salib. Oleh sebab itu, malah kita bersama-sama menjaga kehidupan kita agar kita tidak terpengaruh, tidak ternodai, ya, oleh kehidupan di dunia ini yang begitu luar biasa, ya, sehingga kita boleh menjadi diri kita sendiri, ya, tetap menjadi orang yang sempurna di hadapan Allah, karena Allah kita yang sudah rela mati buat kita menyempurnakan hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga hidup kita di dalam kekudusan, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Kehidupan ibadah kita begitu baik kalau di gereja saja, tetapi di luar gereja kita tidak berarti dan sungguh-sungguh mengecewakan Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara, jangan hanya kehidupan beribadah religius saja yang kita terus kerjakan dalam kehidupan, tetapi kita sungguh-sungguh memberikan bukti nyata ketika bahwa kita adalah orang-orang yang sudah percaya Tuhan, ya, sudah diselamatkan Tuhan, ya, sehingga melalui kita bisa menjaga diri kita tidak terpengaruh oleh dunia ini, kita bisa menjadi berkat buat orang lain, ya. Bapak Ibu Saudara, dunia ini mungkin boleh berkembang, boleh maju, ya, tetapi kehidupan kekristenan kita, marilah kita tetap berpegang teguh pada Tuhan kita Yesus Kristus, ya, sehingga kehidupan kita boleh sungguh-sungguh menjadi berkat buat orang lain dan buat diri kita sendiri, sehingga peribadahan kita, ya, sungguh-sungguh menjadi berkat yang luar biasa buat orang-orang di sekitar kita. Nah, kesimpulannya buat kita pada pagi hari ini, ada 3 hal praktis yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya, kita mengekang lidah kita, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda, dan menjaga diri kita supaya tidak terpengaruh oleh dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kehidupan ibadah kita mau menjadi berkat buat orang lain, marilah kita bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi kita melakukan setiap firman Tuhan yang boleh kita dengar, ya, melakukannya di luar kita, sehingga ibadah kita boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, bila firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi berkat di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, bila kami sungguh-sungguh bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu.